Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, topik lie detector atau hasil tes poligraf menjadi perdebatan yang terus bergulir. Yang terbaru, pembahasan lie detector kembali digemakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf dengan menghadirkan ahli meringankan. Lantas, sebenarnya, apakah hasil tes poligraf ini miliki pengaruh kepada para terdakwa? Berikut laporannya. Ali memahami itu bukan salah satu alat bukti, tetapi kalau hasil dari lie detector itu dilakukan dengan prosedur yang benar, masih mungkin dimanfaatkan untuk dinilai oleh ahli yang mempunyai kompetensi. Sudah masuk pekan kedua, topik lie detector atau tes poligraf begitu digandrungi menjadi topik pembahasan di muka persidangan. Dari sebagian kuasa hukum terdakwa yang menghadirkan ahli hukum pidana, ini saling melempar pertanyaan terkait dengan validitas dan juga kegunaan hasil tes poligraf itu sendiri. Dan nyatanya dari ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait tes poligraf tersebut. Dan salah satu ahli yang menjelaskan terkait adanya perbedaan bahkan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli ialah ahli hukum pidana Elwi Daniel yang dihadirkan pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada 27 Desember 2022 lalu. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Namun, penuturan berbeda disampaikan ahli hukum pidana yang meringankan pihak Richard Eliezer di persidangan pada Rabu 28 Desember 2022 lalu. Dari penuturannya, ahli hukum pidana Albert Aris menyebut bahwa hasil tes poligraf sebenarnya bisa masuk sebagai alat bukti yang sah, namun dengan memperhatikan beberapa hal lainnya. KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Poin terkait keabsahan hasil tes poligraf ini pun senada dengan pernyataan ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan yang dihadirkan pihak Kuatmaruf pada Senin 2 Januari 2023 lalu. Ditegaskan yang terpenting dari hasil tes poligraf ialah ketika hasil tersebut dipaparkan oleh ahli hingga menjadi keterangan ahli. Ali memahami itu bukan salah satu alat bukti, tetapi kalau hasil dari lie detector itu dilakukan dengan prosedur yang benar, masih mungkin dimanfaatkan untuk dinilai oleh ahli yang mempunyai kompetensi untuk bisa membaca dan kemudian menerjemahkan hasil dari lie detector itu. Dengan demikian yang dipakai sebagai alat bukti bukan hasil dari laporan lie detectornya tadi, tetapi adalah pembacaan dari itu.
Di luar dari ahli yang dihadirkan di muka persidangan, pakar ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar pun menegaskan bahwa hasil tes poligraf tidak masuk ke dalam alat bukti. Selaras dengan beberapa pernyataan ahli pidana di muka persidangan bahwa dari hasil tes poligraf yang dibacakan oleh ahli dapat memberikan pertimbangan untuk majelis hakim akan gambaran terkait kondisi terdakwa maupun saksi. Tes poligraf itu bukan alat bukti, ya, kecuali dia menjadi surat. Ketika dia hasilnya menjadi surat, dia jadi alat bukti, gitu, ya. Tapi kalau dia tidak cuma hasil yang dikemukakan oleh seseorang yang mengendalikan poligrafnya, dia menjadi keterangan ahli, gitu. Ya, jadi poligrafnya sendiri bukan alat bukti sebenarnya. Tetapi ketika hasil poligraf itu dituangkan dalam bentuk surat, dia menjadi alat bukti surat. Ketika hasil poligraf itu dikemukakan oleh seorang ahli di persidangan, maka dia menjadi keterangan ahli, gitu loh. Nah, apakah alat bukti surat hasil poligraf atau keterangan ahli berdasarkan tes poligraf itu bisa menjadi alat bukti yang meyakinkan hakim? Itu tergantung hakimnya. Ya, jadi apakah hakim yakin dengan keterangan itu? Ya tergantung hakimnya, gitu. Di sisi lain, dari penuturan Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia, Agung Prasetya, yang juga turut andil dalam proses pemeriksaan para terdakwa kasus pembunuhan berencana, menjelaskan terkait spesifik mengenai tes poligraf. Salah satunya mengenai asal-muasal akurasi hingga variabel yang mencakup pemeriksaan. Lie detector itu ibaratnya atapnya gitu. Nah, poligraf itu bagian dari lie detector. Nah, bagian lie detector lain itu ada melalui misalnya gestur tubuh atau nonverbal atau melalui gerak-gerik mata atau melalui apa aja. Nah, itu lie detector. Salah satunya poligraf seperti itu. Nah, variabel yang dipakai oleh poligraf itu sendiri adalah sensor keringat untuk melihat pola keringatnya si terperiksa, kemudian ada sensor pernafasan untuk melihat pola pernafasannya si terperiksa, kemudian ada menggunakan yang namanya sensor denyut jantung untuk melihat bagaimana pola dari denyut jantung si terperiksa nantinya, seperti itu. Asosiasi Poligraf Amerika itu mensyaratkan bahwa akurasi minimal itu harus di atas 90%, seperti itu. Pertama itu. Nah, kemudian kita akan mencari metode apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil poligraf bisa di atas 90%. Kebetulan kita di Indonesia menggunakan metode yang namanya UTA, Ultra Tango Alpha Hotel ZCT, atau Zebra Charlie Tango. Nah, metode UTA itu mendapatkan akurasi 93%. Pertanyaannya bagaimana akurasi tersebut bisa didapatkan? Kan itu pertanyaan sebetulnya. Nah, akurasi itu didapatkan melalui serangkaian penelitian yang dilakukan di Universitas Utah di Amerika Serikat, di mana sekelompok peneliti menggunakan metode tersebut, kemudian dijurnalkan dalam bentuk paper. Nah, oleh para ahli poligraf, metode tersebut diaplikasikan dalam pemeriksaan poligraf. Ada replikasi, ada pengulangan dengan metode yang sama oleh serangkaian atau banyak dari ahli poligraf di lapangan, sehingga muncullah hasil akurasi 93% tersebut. Di ruangan poligraf itu didesain adanya CCTV di dalam. Nah, CCTV itu dapat diberikan akses bagi kuasa hukum di luar ruangan pemeriksaan poligraf, sehingga mereka bisa melihat bagaimana proses pemeriksaan poligraf di dalam tersebut. Yakni pasti tidak ada tekanan di dalamnya, tidak ada kata-kata yang meninggi yang sehingga memberikan suatu penekanan terhadap si terperiksa, nggak ada kata-kata seperti itu. Justru kita melakukannya dengan cara kooperatif. Hakim sendiri dalam menggunakan poligraf itu besar sekali manfaatnya bagi hakim untuk melihat jelas suatu perkara atau suatu perkara gitu kan, suatu perkara kejadian tindak pidana seperti itu.
Nah, bagi hakim juga sebagai keyakinan bagi hakim dan juga ada jurisprudensi juga bagi hakim, di mana poligraf juga telah digunakan oleh hakim-hakim sebelumnya di dalam suatu perkara pidana seperti itu. Terakhir, Agung menjelaskan terkait makna hasil tes poligraf di mata hakim. Agung menyebut bahwa hasil tes poligraf memiliki pengaruh yang cukup besar, yang dimana hal tersebut diketahui melihat dari kasus-kasus lain yang menggunakan metode serupa. Dari masing-masing keterangan ahli dapat disimpulkan bahwa hasil tes poligraf secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap tindak lanjut sebuah putusan. Putusan yang dimana semuanya mutlak dipegang dan ada berada di tangan majelis hakim. Cepat atau lambat, vonis akan dijatuhkan kepada para terdakwa. Dan tentunya kita berharap bahwa keadilan akan tampak di akhir persidangan yang cukup panjang dan juga pelik ini. Nanda Aprilia, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.